Polemik gorden harga miliaran. DPR dan wartawan saling tuding. Ada apa? Masalah tender gorden di DPR yang dilakukan Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT. DPR RI menjadi polemik. Proyek gorden itu dinilai janggal oleh beberapa kalangan lantaran pengadaannya yang mencapai miliaran rupiah. Berikut adalah penjelasan BURT DPR terkait isu-isu yang sedang beredar. Pertama Pak, masalah pembatalan sepihak ini Pak ya. Bagaimana dengan konsekuensinya dengan pemenang tender nanti? Terus yang kedua Pak, ini kebetulan ada Pak Agung, ini banyak yang sulit untuk kita dapat, baik dari FSN maupun pengamat mengatakan supaya diklarifikasi Pak. Kebetulan kita pengurus di sini tidak mau membuat kita itu yang dilakukan DPR. Banyak isu yang minta terhadap BUMD. Katanya BUMD itu sering main-main proyek. Benar tidak? Sering minta kepada satker-satker yang ada di sini. Mohon klarifikasinya. Oke. Perlu lah itu. Saya kira loh, tadi kan udah dijelasin tadi dari panjang lebar tadi. Masa harus diulangi? Loh, masa harus diulangi? Kajian politik, kajian tender. Oh, loh kan? Anggota DPR sekarang takut terpilih kalau nggak terpilih kalau dilanjut. Bukan, sebentar, Mas. Sebentar, jangan ketawa. Siapa namanya? Dari Indo Merdeka. Ya, makanya kalau menuduh, ini saya bukan membela Pak Agung, tapi yang proporsional ya. Jadi kita kan nggak mau juga kalau saya nuduh Anda sebagai media misalnya terima amplop gitu misalnya, kan nggak terima juga kan, rumor gitu kan. Nah sama juga, apalagi ketua BURT. Nggak, ini ya, karena saya mau tidak mau meskipun baru, saya jadi bagian pimpinan BURT. Dan kemarin soal ordeng-ordeng ini kan kita langsung respon, yang langsung kita panggil. Kenapa tanggal 17? Karena tanggal 17 itu baru dimulai masa sidang pembukaan. Di hari pertama, saking pentingnya ini, yang bikin geger ordeng ini, kita panggil Pak Sekjen, minta penjelasan, dan kesimpulan kita batalkan gitu. Silakan Pak Sekjen. Ya Bang, tidak ada itu semua Bang. Ya, kita menjalankan, kita disumpah tanggal 1 Oktober, kita takut juga begitu, ya kan? Iya, nggak ada. Saya katakan sekali lagi, BURT tidak pernah main-main seperti itu, ya. Nah, kalau mungkin ada tuduhan-tuduhan, ya tolong sampaikan. BURT tidak seperti itu. Kalau saya seperti itu, mungkin saya tidak tinggal di Depok, saya tinggal di Pondok Indah, Bang. Silakan Pak Sekjen. Ya, saya menambahkan Pak Agung karena saya bagian dari pimpinan BURT meskipun baru 2-3 bulan yang lalu. Kita boleh curiga, boleh, siapapun curiga boleh, tapi jangan curiga itu berdasarkan bukti-bukti yang nggak jelas. Nggak boleh, jangan katanya-katanya, apalagi menuduh Pak Agung. Jadi kalau menuduh menurut saya harus ada buktinya, paling nggak ada indikasi-indikasinya. Kalau nggak, kita bisa subalik Pak. Saya kira asumsi-asumsi itu tadi sudah dijelaskan Pak Johan ya. Jadi ini bagian dari yang disebut dengan prejudice of innocence gitu ya. Bahwa BURT sesuai dengan tugas fungsinya itu mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan hal-hal yang berkaitan dengan kedewanan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. Ini ada di pasal 72 huruf G Undang-Undang MD3 bahwa DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pasal 81 huruf J, anggota DPR berkewajiban menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan. Nah, BURT bertugas melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumah tanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf A, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di DPR. Jadi kalau pimpinan atau anggota BURT itu masuk dalam persoalan pengelolaan, tentu dalam konteks pengawasan. Saya kira cukup jelas ini ya.
Saya kira tadi pertanyaannya ini apakah sepihak atau kedua belah pihak. Jadi memang ini saya harus jelaskan juga secara kronologis ya. Itu hari kedua Lebaran dan hari ketiga Lebaran ada beberapa wartawan yang sudah menanyakan saya tentang mekanisme lelang gorden gitu. Jadi silakan teman-teman tafsirkan ya. Hari kedua ketiga Lebaran sudah menanyakan soal lelang gitu ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh teman-teman ini, siapa yang bermain dengan isu-isu murahan begini, silakan aja Anda tafsirkan gitu ya. Jadi hari kedua ketiga Lebaran itu sudah ada yang menanyakan ke saya soal lelang ini dengan terminologi harga tertinggi gitu ya. Jadi ini saya ulangi lagi kepada teman-teman pada kesempatan ini agar media pers khusus yang di DPR harus menjadi bagian dari mengedukasi publik, mengedukasi masyarakat gitu ya. Saya inginkan itu ya, karena kita harus bekerja sama untuk bagaimana mewujudkan parlemen modern ke depan yang itu akan membawa aspirasi publik ya. Saya inginkan teman-teman, saya ingatkan untuk benar-benar menjadi media, menjadi edukasi bagi publik gitu ya. Kalau pertanyaan Anda, harga tertinggi kenapa dimenangkan, tentu Anda tidak melakukan satu proses cross-check pada lembaga yang berkompeten. Dalam hal ini apa? Anda boleh cek pada LKPP dengan rezim pengadaan barang jasa sekarang ini nomor 12 tahun 2021 seperti apa aturannya gitu ya. Jadi buat kami profesionalitas itu menjadi sangat penting untuk kami kedepankan. Nggak ada yang konyol di sini seperti yang disampaikan Pak Johan. Memangnya kita mau apa? Kita mau taruh leher kita di depan gitu ya, bahwa harga paling mahal diputuskan gitu. Tentu tidak. Jadi ini adalah satu proses yang sudah disampaikan bahwa Inspektorat Utama kami sudah melakukan review mendalam perusahaan pemenang, perusahaan yang kalah, itu semua didatengin. Ada media yang menulis perusahaan pemenang tuh ruko 2 kali 3 gitu ya. Ada yang menulis bahwa perusahaan pemenang kok kantornya ruko gitu ya. Silakan teman-teman tafsirkanlah bahasa-bahasa semacam itu, kelazimannya seperti apa. Artinya semua orang bisa berusaha dimanapun dan semua terbuka, semua transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi di DPR. Saya pastikan Biro Pengelolaan Bangunan itu bekerja secara sangat profesional, dan tim Pokja kami ini anak-anak muda yang titik komanya pun itu akan sangat selektif. Nggak akan mungkin ada perusahaan-perusahaan yang abal-abal bisa lolos untuk bekerja di DPR. Sampai kapanpun saya jamin itu. Saya kira itu ya. Sebelum Pak Sekjen, saya ingin menjawab. Jadi diskusi kita hari ini, Pak Rizal, adalah pengadaan Ordek 2022 tidak dilanjutkan. Pertanyaan tadi mungkin ditanya lagi tahun depan. Silakan Pak Sekjen yang tadi. Ya, jadi pertanyaan dari CNN saya jelaskan begini ya. Kalau Anda survei ke pasar domestik, ada gorden yang harga 30-40 juta. Tadi diskusi saya pertama ya, saya bilang kalau ada 1 rupiah, 10 rupiah, 1000 rupiah, itu kewajaran, itu tergantung cara kita memandang. Jadi tentu saya jelaskan ya, ini tolong dicermati oleh teman-teman ya. Anggota DPR itu di dalam tata negaranya setingkat dengan presiden. Oke, clear ya, setingkat dengan presiden. Kalau setingkat di atas presiden, tentu di atas menteri ya speknya gitu ya. Nah sekarang saya kasih assignment ke teman-teman, tolong cek di rumah-rumah menteri berapa harga hordengnya. Anda boleh cek sendiri berapa ya. Kalau Anda misalnya ketemu tadi harga 30-40 juta dengan harga menengah, tentu itu spek yang Anda lihat di pasar domestik tadi ya. Mudah-mudahan itu speknya sesuai dengan selera ya. Tapi tentu konsultan kami kalau sekarang hasil lelang itu menghasilkan harga per rumah 60 juta dengan yang Anda sebutkan tadi 40 juta, tentu pasti apakah Anda juga sudah termasuk dengan relnya, apakah Anda sudah termasuk dengan free terasenya, apakah sudah termasuk perbaikan-perbaikan jendelanya. Saya nggak tahu apakah pertanyaannya sudah sampai sana belum ininya. Nah itu yang kami lakukan adalah perbaikan jendela, pemasangan gantungan-gantungan dengan fitrase, dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Jadi saya beri contoh kepada teman-teman kalau soal harga bagaimana merespon ya. Saya sebutkan pertama kali ada COVID itu rapid test di DPR itu yang 0 rupiah untuk anggota DPR. Teman-teman kan juga semua protes kan waktu itu kan, 0 rupiah nggak ada bayaran. Teman-teman juga protes bahwa DPR nggak pantas untuk melakukan rapid test.
karena rakyat masih susah gitu. Itu DPR ada sumbangan waktu itu. Nah, jadi saya mau ngasih gambaran ekstrim bagaimana perspektif dari cara berpikir ini mempengaruhi cara teman-teman menilai DPR. By nature, ada media-media yang nggak suka dengan DPR, by nature. Tapi itu urusan Anda dengan DPR ya. Buat saya, selaku sekjen, di sini ada pimpinan BRT, saya akan bekerja secara profesional dalam memberikan dukungan kepada DPR. Saya nggak ada urusan soal suka nggak suka dengan media kepada DPR gitu ya, karena itu adalah hak Anda untuk tidak suka dari DPR. Satu lagi ya, habis itu udah ya. Nanti diwakili itu aja. Oke, setuju ya? Nitip apa? Iya, nitip apa? Nitip apa? Biar dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kawan apa? Pertanyaan saya, setelah dibatali, terus ordeng-ordeng yang akan datang itu dibikin kayak apa? Apa dibiarin begitu saja, atau dibikin lebih murah, atau diserahkan kepada anggota untuk membelinya? Yang sekarang yang nanti ke depan. Yang ke depan ini kan dibatalin. Kan katanya goreng kita itu sudah kayak dulu, udah jelek lah. Terus tidak ada yang beli juga di antara dewan-dewan itu. Terus bagaimana ini teknisnya ke depan? Terima kasih. Satu lagi, habis itu udah ya, karena semua punya tugas. Silakan. Yang keras. Ditanya soal saya kemarin pada saat di DPR itu saya ke pasar Majestic Pak untuk nyari. Nah saya ingin perjelas kepada Pak Sekjen mungkin ya Pak Indra, harga tanah itu dicari dari mana sih Pak? Karena untuk 11 set gorden kurang lebih 30-40 juta Pak. Tapi kalau kemarin dihitung kan satu rumah tuh mungkin 96 juta. Nah mungkin yang diributin oleh masyarakat, kenapa mungkin harganya tidak sebanding dengan harga di pasaran Pak? Sama yang kedua izin Pak, ada data nggak sih Pak berapa persen sih Pak rumah dinas DPR yang ditinggali oleh anggotanya sehingga memang mungkin ini akan mengganggu kinerja mungkin dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, bahwa apa yang diputuskan tadi dengan BWRT itu dengan segala berat hati kami harus lakukan, karena PR kami kedua, kami tentu harus memahami perusahaan yang sudah Anda bully, yang itu ada yang bilang perusahaan IT, ada yang bilang itu perusahaan apa gitu ya, ada yang bilang parkir kok ada stiker Pamdal di sana segala macam, itu semua yang nggak ada kaitan dengan kegiatan ini, semua dirangkum untuk kebencian terhadap DPR gitu ya. Itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan di ruang publik, yang ini semua dilakukan secara transparan. Makasih. Saya kira cukup Pak Sekjen, sekarang sudah 5.20. Saya kira wartawan juga harus mempersiapkan acara yang tadi ini untuk mengedit. Habis itu kita sholat maghrib. Karena itu menurut saya apa yang tadi sudah dijelaskan Pak Sekjen sudah clear betul. Nah sekarang semua tahu bahwa pengadaan ordeng untuk rumah dinas anggota DPR itu tidak dilanjutkan.